syukur kita memulaikan ibadah kita memulaikan persekutuan kita pagi hari ini. Biarlah kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, boleh memberikan hati sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Bersaat ini sejenak di hadapan ini.
jelas. Ini kami merendahkan Tuhan di hadapan-Mu. Kami yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa-Mu. Yesus, syukur kami di Allah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang tidak mendengar setiap seruan, Allah yang bahkan menjawab setiap seruan doa kami, yang tidak membiarkan kami sendirian. Terima kasih atas anugerah kami. Ini kami Tuhan, kami persiapkan waktu kami, kami persembahkan waktu kami, kami persembahkan juga hati kami bagi saat ini. Terimalah Tuhan, pujian semata, berkati kami dalam firman. Pujilah Allah kami yang besar, dengan sukacita kami mulai daripada kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Puji Tuhan, saya walaupun kondisi di luar banyak rintangan yang membuat kita bisa beribadah di tempat ini, atau keadaan kita di rumah tidak begitu baik untuk kita beribadah, tetapi satu yang kita boleh yakini, satu yang boleh kita percaya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Demikian juga kita jangan pernah meninggalkan Allah. Sebagaimana kita ada karena kasih Allah, sebagaimana kita boleh melihat keadaan kita saat ini, mungkin tidak begitu baik keadaan kita, merasa terpuruk, merasa sulit, tapi satu yang harus kita ingat, Allah akan memberikan kemenangan bagi kita. Allah yang menjadi penghiburan bagi kita. Kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita kepada Dia. Sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap ya Tuhan, sekalipun aku dalam ketakutan Tuhan, Kau ada bersama. Kau Allah yang
kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Saya tahu di luar sana sepertinya cuacanya lebih enak untuk bersantai gitu ya. Tadi pagi hujan dan ya begitulah keadaannya di luar sana. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini belajar akan firman Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah berkhotbah dan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang firman Tuhan. Nah, saya mau review sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, di minggu yang pertama dan minggu yang kedua, tentang excellent, bagaimana Daniel menjadi excellent di hadapan Tuhan. Ya, dia punya roh yang luar biasa dalam hidupnya, tapi dia juga punya skill yang luar biasa. Jadi Daniel bukan cuma sekedar punya roh yang luar biasa, tapi skillnya juga luar biasa. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, yang minggu kedua kita bicara soal konsisten. Ya, dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara harus konsisten. Dan 2 hal ini yang sudah saya sampaikan ke dalam khotbah minggu yang lalu tentang excellent dan konsisten. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang yang namanya kolaborasi. Sekarang lagi ngetrend di YouTube collapse gitu ya dengan kata itu. Kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kolaborasi, maafkan saya kenapa saya sering suka sering pakai kata dalam bahasa Inggris, karena buat saya susah untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena kolaborasi itu dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahannya sama, tapi seperti kayak apa ya, banyak maknanya. Collaboration for achieving the same goals. Kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau bicara soal tujuan yang sama, harus Bapak Ibu Saudara bertanya dalam hati Bapak Ibu Saudara, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan dunia mengatakan tujuan hidup saya adalah apa? Yang pertama, hidup sukses. Yang kedua apa? Membahagiakan orang lain. Yang ketiga apa? Bermanfaat buat orang lain. Jadi kadang-kadang kalau mau ikuti dunia, yang pertama itu harus hidup sukses. Yang kedua, setelah sukses saya harus membahagiakan orang lain. Setelah saya membahagiakan orang lain, ya anggaplah jangan orang lain dulu, membahagiakan keluarga sendiri, itu juga orang lain. Lalu apa yang berikutnya? Bermanfaat bagi orang lain. Dunia mengatakan seperti itu untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup. Atau mungkin yang agak sedikit rohani, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Yang pertama mungkin Bapak Ibu Saudara posisikan ibadah. Tujuan hidup saya harus yang pertama ibadah dong, Tuhan dong. Saya harus seperti kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Setelah saya bisa beribadah, saya bisa bekerja. Sambil bekerja, sambil belajar. Ya, dalam usaha Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, baik wira swasta atau karyawan begitu ya, Bapak Ibu Saudara sambil bekerja, sambil belajar juga. Karena waktu kita bekerja, kita nggak mau di posisi yang itu aja. Kita mau belajar, lalu kita upgrade, lalu kita naik. Supaya apa? Supaya sepertinya itu jadi ibadah juga. Nah, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sesungguhnya? Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ini tujuan hidup saya apa sih gitu? Apakah tujuan hidup saya hanya untuk makan? Peribahasa saya mengatakan hidup untuk makan, makan untuk hidup. Entah apa itu peribahasa yang terlintas dalam pikiran saya. Ada sebuah permainan anak-anak, kalau Bapak Ibu Saudara sadar, setiap bermain apapun, main petak umpet, main, pokoknya yang ada melibatkan lebih dari 2-3 orang, permainan di Indonesia biasanya suka apa? Hompim palayum gambreng. Saya waktu tahu arti kata ini, saya terkejut, benar-benar terkejut. Dan saya tahu waktu saya nonton TED Talk itu ada seorang ilmuwan permainan, ya ternyata permainan yang ada di Indonesia itu jumlahnya ribuan dibandingkan dengan permainan yang ada di luar Indonesia. Dan di Indonesia diajarkan setiap permainan
harus ada seperti ini. Kalau misalnya ada 5 orang, biasanya ya kita pasti om pimpa aleum gambreng, ya kan? Nggak tahu ya, mungkin yang dewasa yang di tempat ini mungkin sudah lupa dengan om pimpa aleum gambreng. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Sanskerta, orang Indonesia susah mungkin kalau bilang hong pimpa alai hong gambreng. Sebenarnya dalam tulisan bahasa Sanskerta, ini tulisan yang benarnya. Bukan hong pimpa, tapi hong pimpa alai hong gambreng. 2 kalimat yang bermakna beda. Hong pimpa aleum gambreng itu saya benar-benar tersanjung dengan permainan ini. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara suka bermain, ternyata hong pimpa alai hong itu artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Ini dari Tuhan akan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dari kecil sesungguhnya anak-anak Indonesia sudah diajarkan untuk kembali semuanya, apapun yang dimainkannya itu semuanya untuk Tuhan. Saya waktu sadar dengan kalimat ini, dengan mungkin kita juga nggak pernah sadar sama kata hong pimpa alai hong gambreng ini, saya juga nggak begitu memperhatikan kok. Tapi ketika saya tahu artinya, ternyata menarik sekali. Kenapa nggak saya mengajarkan anak-anak ini dari zaman dulu? Dari anak yang pertama sampai anak yang kedua. Kenapa saya nggak menjelaskan kepada mereka, kenapa kalian harus hong pimpa aleum gambreng? Hong pimpa aleum gambreng. Mereka kan harus berpisah kan ketika salah satu yang beda, ya ini bilangnya hitam, ini putih begitu ya. Kalau misalnya lebih banyak hitam dan ada satu orang yang putih, dia harus keluar, berarti kemungkinan dia menang begitu. Dia disisihkan. Nanti yang terakhir harus sweet. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari baca bersama-sama dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini terkenal sekali. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan, lagunya nadanya saya lupa, tapi kalimatnya persis hampir seperti ini. Efesus pasal yang kedua, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa tujuan hidup kita sebetulnya? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, sungguh-sungguh bertanya begitu ya? Mungkin pertanyaan ini akan timbul ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah keuangan, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pertanyaan ini akan timbul ketika Bapak Ibu Saudara berbeda pendapat dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan lingkungan, dengan teman-teman sekantor, dengan teman-teman sepelayanan. Bapak Ibu Saudara akan bertanya, apa tujuan hidup saya? Tapi sesungguhnya surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan dengan jelas. Dia bilang apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Puji Tuhan, pujian. Melakukan pekerjaan baik. Saya mau sorot Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan suaranya terdengar. Saya mau sorot Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tujuan sebetulnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Melakukan pekerjaan baik. Boleh diklik. Saya mau menyimpulkan kepada Bapak Ibu Saudara, apa tujuan hidup Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan menurut firman Tuhan, menurut Paulus, menurut Alkitab, bahwa tujuan dari hidup saya apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Mengasihi istri, pekerjaan yang baik bukan? Pekerjaan yang baik. Mengasihi suami, pekerjaan yang baik bukan? Pekerjaan yang baik. Jadi sesuatu yang dikerjakan dengan baik, itulah tujuan hidup yang Tuhan mau katakan dalam firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka ambil jalan pintas. Masalahnya jalan pintas itu kadang-kadang kita suka terkecoh, kita maunya cepat selesai. Apapun masalahnya, ya sudahlah kita pakai jalan keluar yang itu saja. Sesungguhnya melakukan pekerjaan yang baik
adalah menyenangkan. Nah, ketika bicara soal pekerjaan baik, saya mau Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan kata yang saya tadi katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kolaborasi. Bagaimana kalau kita berkolaborasi saja untuk melakukan pekerjaan baik? Bagaimana kalau kita berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan baik? Toh tujuan kita sama, bukan? Untuk melakukan pekerjaan baik, bukan? Kalau Bapak Ibu Saudara suka nonton bola, saya nggak begitu suka nonton bola. Saya sedikit-sedikit mengerti nonton basket, tapi juga nggak begitu suka. Tujuannya adalah mencetak gol. Dalam tim bola basket itu tujuan satu-satunya adalah menang. Kalau dia bermain sendiri tanpa dukungan dari teman-teman satu timnya, kalah. Lalu apakah Bapak Ibu Saudara bilang sama Bapak Ibu Saudara kalau setiap nonton bola gitu ya, kalau bukan, saya nggak tahu pemain bola siapa aja namanya, tapi yang cuma saya ingat Lionel Messi. Siapa itu, di tim apa itu saya nggak tahu. Ya. Kan kita nggak bisa bilang, iya cuma Messi doang yang hebat. Oh bukan. Penjaga gawangnya juga hebat. Ada bagian-bagiannya, ada striker, ada apalah. Itu mereka juga hebat. Apakah Messi bisa mencetak gol dengan sendiri? Oh nggak bisa. Lalu apakah kita bilang, apakah Messi itu luar biasa tanpa teman-teman setimnya? Oh enggak. Bagaimana kalau kita berkolaborasi? Bapak Ibu Saudara melakukan pekerjaan baik di keluarga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara berkolaborasi dengan suami, dengan istri, dan anak-anak? Jangan Bapak Ibu Saudara bilang begini, saya tanpa suami juga saya masih bisa. Atau jangan bilang Bapak Ibu Saudara kepada istri, saya juga kalau nggak ada istri saya bisa sendiri kok. Oh nggak boleh begitu. Kita punya satu tujuan yang sama adalah melakukan pekerjaan yang baik. Kenapa tidak berkolaborasi? Saya punya keahlian beda dengan istri saya punya keahlian beda dengan saya. Jangan Bapak Ibu Saudara, masak itu gampang. Cobain. Silakan dicobain. Ya saya suka kalau misalnya jalan pergi jauh begitu ya, kayak kemarin pernah kami pergi ke Jawa Tengah gitu ya sama dengan istri saya gitu ya. Kamu mau kalau di jalan tidur aja nggak nemenin, saya kan capek. Coba dia yang capek duduk di sebelah. Sayanya yang nyupir, yang mikir nggak capek apa? Begitu sampai gitu, kita makan. Kan kamu udah istirahat. Lah, saya belum. Gitu ya. Sampai jam 9 malam gitu ya, waktu itu kami berangkat jam 1 siang sampai di sana di Salatiga jam 9 begitu ya. Kita cari makan dulu. Lah, sayanya kan capek, baru juga turun. Beda kan? Apakah dia tanpa saya dia bisa berangkat sendiri? Bisa. Oh, saya yakin bisa. Apakah saya tanpa dia saya bisa nyetir sendiri? Oh bisa. Tapi alangkah baiknya kalau ada dia jadi navigasi begitu kan ya. Saya tanya begitu ya, ini kok di Google Map kok merah semua ya, kenapa ya? Coba dong kamu cari browsing dong, ada kemacetan apa, jangan-jangan ada kecelakaan. Atau mungkin telepon ke jalan tol gitu, kita tanya ada informasi apa di sana kok bisa merah Google Map-nya. Lebih mudah bukan ketika Bapak Ibu Saudara dibantu dengan orang lain. Makanya manusia itu dibilang orang Indonesia makhluk sosial. Kenapa? Karena kita butuh berkolaborasi. Apakah pemain musik itu, kalau saya beberapa akhir ini saya suka nonton YouTube, dan kemarin ketemu satu band yang menarik banget, saya sebutkan namanya saja, Killing Me Inside Reunion. Gitu ya. Saya lihat ada salah satu pemain bandnya namanya Leonardo, tapi orang-orang suka kenal namanya Onat, gitu ya. Onat itu sekarang dia main DJ bareng sama vokalisnya Viera. Siapa tuh namanya perempuan itu, saya kurang tahu namanya. Gitu ya. Agak seperti nggak laki-laki gitu. Saya pikir ini orang bisa nggak sih sebenarnya main band gitu ya. Waktu saya lihat dia main, astaga. Biar kata jalannya nggak lurus gitu ya, mungkin itu hanya sebuah karakter yang diciptakan oleh dirinya supaya jadi cepat laku gitu ya. Di TV supaya cepat laku biasanya harus kebencong-bencongan begitu ya, kata produser-produser gitu, supaya bisa dapat penonton yang setia.
Ternyata jago banget dia main bass. Ternyata dia bisa bikin aransemen lagu yang bagus banget. Kadang-kadang kita lihat orang lain gitu ya, ini orang bisa nggak sih? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan arti kolaborasi, kolaborasi itu ada 3 makna di dalam kata kolaborasi itu. Yang pertama kerjasama, yang kedua kooperasi, yang ketiga persekutuan. Di dalam kolaborasi itu ada kerjasama. Awalnya saya pikir saya paling suka dengan kata kerjasama, tapi ketika saya ketemukan kata ini 2 hari yang lalu begitu ya, dengan kata kolaborasi, karena saya catatan khotbahnya harusnya kerjasama bukan kolaborasi. Lalu Tuhan membimbing saya dengan hikmatnya, lalu diketemukanlah saya dengan kata kolaborasi ini. Ternyata kolaborasi itu lebih dari sekedar kerjasama. Kalau kerjasama biasanya itu harus saling menguntungkan, tapi kolaborasi itu lebih dari cuma sekedar menguntungkan. Kalau Bapak Ibu Saudara kerjasama dengan orang, biasanya Bapak Ibu Saudara duduknya paling bawah, karena saya kerjasama dan modal saya paling kecil, betul ya? Kalau kita bicara duniawi, kalau kita mau kerjasama dengan orang, kalau punya modal lebih kecil, dia yang lebih punya banyak suara. Tapi kalau di kolaborasi itu tidak. Kolaborasi itu saling menutupi. Ada kooperasi, ada kerjasama. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara suka lihat kolaps di YouTube begitu ya. Kalau misalnya katakanlah YouTube-nya Andre Taulani, Taulani TV channelnya, bisa jadi promosi. Sama Sule Channel ya. Kalau cuman Andre Taulani aja sendiri, kadang-kadang viewernya cuma viewernya Andre Taulani. Tapi kalau misalnya ada Sulenya, berarti viewernya jadi 2. Menguntungkan kan? Menguntungkan. Kolaborasi itu sama-sama saling menguntungkan, dan gak ada yang lebih menonjol, tidak ada. Karena hasil dibagi bersama-sama, karena tujuannya juga sama, yang dicari tujuannya sama. Nah, ketika berkolaborasi, Bapak Ibu Saudara akan ketemu seperti hal ini. Saya punya sebuah gambar yang menarik sekali gitu ya. Kolaborasi itu kadang-kadang Bapak Ibu Saudara lihat kotak yang paling atas. Dalam sebuah kolaborasi Bapak Ibu Saudara, mungkin saya kotak yang paling atas. Atau mungkin dalam kolaborasi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, mungkin saya kotak yang paling bawah. Maafkan saya harus bergeser. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara tutup, coba deh ditutup itu garis tengahnya. Pakai jari Bapak Ibu Saudara. Coba ditutup. Warnanya sama nggak? Sesungguhnya warnanya sama loh itu. Sama nggak? Putihnya sampai ketutup, pakai lengan lah gitu. Kalau pakai jari mungkin kurang besar. Nah gitu, pakai telapak tangan gini. Sama nggak warnanya atas bawah? Sama nggak? Sama nggak Joyce? Kalau pakai jari pasti nggak ketutup, harus begini. Nah, ada banyak warna yang sebetulnya warnanya sama, tujuannya sama, tapi seolah-olah disamarkan dengan sebuah situasi yang beda. Kadang-kadang situasi yang mempengaruhi warna itu sendiri. Hanya karena ada warna garis putih yang di atas itu, kalau Bapak Ibu Saudara hilangkan garis putihnya itu warnanya sesungguhnya sama kok. Dalam sebuah kolaborasi pasti akan bertemu seperti ini. Dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara pasti akan ketemu warna-warna yang mengganggu, yang bahasa Inggrisnya distract. Tapi ingatlah bahwa dalam berkolaborasi tujuan kita itu sama. Dalam berkolaborasi tujuan itu kita sama. Jadi alangkah baiknya mari kita berkolaborasi. Jangan Bapak Ibu Saudara berdiri dengan asumsi sendiri. Ketika istri sudah mulai belanja online paling banyak begitu ya, lalu kita tanya, kamu beli apa aja sih, perasaan tiap hari ada kiriman? Coba dikomunikasikan, siapa tahu itu barang yang kita juga perlu. Jangan Bapak Ibu Saudara diganggu dengan asumsi-asumsi pribadi yang pada akhirnya kolaborasinya jadi rusak.
Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara karena ada asumsi-asumsi itu. Kalau 2 minggu yang lalu saya bilang perlu sebuah konstan, perlu tindakan yang konstan supaya Bapak Ibu Saudara bisa jadi excellent. Nah, kolaborasi itu harus kita kerjakan untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Saya terkesan dengan tulisan Rasul Petrus dalam suratnya 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-15. Maafkan saya nggak menuliskan di slide saya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, judul perikop yang LI tujukan kepada Bapak Ibu Saudara adalah panggilan dan pilihan Allah. Itu judul perikop yang dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan terdengar kepada Bapak Ibu Saudara. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, ini ada dalam ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan sangat-sangat berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang saya mau garis bawahi, ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki ini, yang kelima ini, semuanya itu ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat ke-12, saya selesaikan sampai ayat yang ke-15. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan ke rumah kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Saya mau bantu Bapak Ibu Saudara untuk menyimpulkannya. Kita harus bersungguh-sungguh dengan yang namanya kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai prinsip dasar hidup. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara suka pakai, kadang-kadang ada yang bikin status pakai kebajikan.de. Ya, ada yang suka pakai itu karena suka kadang-kadang kalimat-kalimatnya menarik sekali. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara bersungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu kepada kebajikan. Kebajikan pengetahuan. Ayo Bapak Ibu Saudara cari tahu tentang Alkitab. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu Saudara bikin status di WhatsApp Bapak Ibu Saudara atau di media sosial Bapak Ibu Saudara tentang ayat-ayat Alkitab. Yang saya tahu ketika Bapak Ibu Saudara share ayat itu, pasti Bapak Ibu Saudara tahu maksudnya. Iya.
Saya yakin dengan jelas Bapak Ibu Saudara pasti tahu maksudnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara diarahkan oleh Roh Kudus untuk mengutip ayat itu dan menempelnya di status WhatsApp. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu ayat itu. Kenapa? Karena diberkati dengan kalimat itu. Karena diberkati dengan firman itu. Yang ketiga, ketekunan kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah ketaatan dalam menjalankan ibadah, sungguh-sungguh menunaikan ibadah, kata Kamus Bahasa Indonesia. Kasih akan saudara-saudara. Ayo kita mengasihi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma saudara-saudara, ya, kalau di bagian yang lain kata-kata saudara itu biasanya mengacu kepada saudara-saudara yang seiman. Biasanya kalau Alkitab bilang saudara-saudara itu berarti saudara-saudara yang sama-sama seiman, sama-sama Kristen. Lalu berikutnya kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang juga Bapak Ibu Saudara harus kerjakan. Bukan cuma kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman saja, tapi kasih akan semua orang. Bukan berarti ketika ada orang yang pinjam uang lalu dia kembali lagi ke yang kedua kali untuk pinjam uang lalu Bapak Ibu Saudara kasih. Oh, bukan begitu. Tapi kadang-kadang di jalan yang insidental, gak sengaja ketemu orang yang butuh pertolongan. Kenapa gak ditolongin? Karena percayalah ketika Bapak Ibu Saudara menolong, Bapak Ibu Saudara juga akan ditolong loh nanti berikutnya. Di waktu-waktu berikutnya pun Tuhan akan melihat kamu juga akan ditolong. Nah, pagi hari ini biarlah Bapak Ibu Saudara belajar untuk menyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini jadi Bapak Ibu Saudara baca di rumah nanti kalau ada kesempatan di 2 Petrus pasal yang pertama ini. Ini menarik sekali kalau Bapak Ibu Saudara bisa temukan artinya sendiri dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Menarik sekali. Akhir kata saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, excellent adalah konsistensi dan kolaborasi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau excellent, kita mesti konsisten. Konsisten. Jangan terpengaruh dengan asumsi-asumsi. Kalau minggu yang lalu saya bilang, saya kasih contoh. Kenapa Bapak Ibu Saudara sudah mulai nggak beri perpuluhan? Ya, banyak orang yang kecewa sama Tuhan karena dengan perpuluhan. Karena mungkin berpikir ya Tuhan sudah nggak tolong saya, ya sudahlah, saya pakai dulu uang perpuluhannya. Kenapa enggak? Ada asumsi yang berlangsung di kepala Bapak Ibu Saudara. Kita mesti konsisten. Konsisten aja. Karena ketika kita konsisten, dunia juga mengatakan ketika Bapak Ibu Saudara konsisten, maka berkatnya itu akan datang. Saya ketemu satu kalimat dalam bahasa Inggris, saya lupa tapi saya nggak catat begitu ya. Dia bilang begini, excellent is selling. Nah, ketika mau excellent, Bapak Ibu Saudara harus konsisten. Kan Bapak Ibu Saudara nggak bisa, saya mau naik jabatan tapi saya keluar dari kantor itu, nggak bisa. Orang yang kerjanya pindah-pindah itu yang nggak konsisten begitu ya, kerjanya dari sini pindah, kecuali tutup ya, perusahaannya sudah tutup dan harus pindah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara konsisten, mulai dari level pertama naik pasti akan level kedua karena dia konsisten. Supaya bisa konsisten, Bapak Ibu Saudara perlu bantuan orang lain. Mari kita berkolaborasi. Jangan hanya melakukan pekerjaan yang baik yang kata firman Tuhan, yang kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita berkolaborasi supaya apa? Supaya mudah kerjaannya, ringan sama dijinjing, berat sama apa itu? Pikul. Saya beberapa waktu yang lalu juga lagi nonton YouTube juga tuh, saya langsung ketemu sebuah kalimat. Talk the walk. I walk my talk. Saya menjalankan apa yang saya ucapkan. Karena bicara soal excellent, nggak mungkin saya bisa lakukan kalau saya nggak konsisten. Saya mulai konsisten. Ya, yang jualan pasti konsisten. Dia harus buka tokonya jam 7. Mari konsisten dengan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan supaya bisa excellent. Mari berkolaborasi. Ya, kalau di keluarga Bapak Ibu Saudara, mari ingatkan istri, nggak apa-apa. Mari ingatkan suami, nggak apa-apa. Mari ingatkan anak-anak, harus. Mari kita berkolaborasi. Supaya apa? Supaya sama-sama enak. Ya. Excellent adalah
konsistensi dan kolaborasi. Kalau Bapak Ibu Saudara konsisten dan berkolaborasi dengan orang lain, paling tidak dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, kondisikan itu di rumah tangga Bapak Ibu Saudara, karena tujuan kita sama, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Lalu pekerjaan baik itu dengan konstan dikerjakan, maka Bapak Ibu Saudara kan excellent. Mari ambil waktu sejenak saja, beberapa menit. Mari bertanya, hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara bertanya dalam hati dan pikiran, apa Tuhan, apa sesungguhnya tujuan dari hidup saya? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah bertanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, saya mau mengganti semua tujuan hidup Bapak Ibu Saudara, yaitu melakukan pekerjaan baik. Yakinkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, yakinkan dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup saya adalah ingin melakukan pekerjaan yang baik, yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan. Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita ini buatan Allah. Mari ganti sejenak tujuan hidup Bapak Ibu Saudara. Karena definisi dari pikiran kita, definisi yang Bapak Ibu Saudara mungkin tahu tentang pekerjaan yang baik, hanya hal-hal yang baik. Iya. Salah satu contohnya mungkin dengan kehidupan keluarga kita. Pekerjaan yang baik di keluarga kita apa? Mengasihi, menjaga, merawat. Mungkin ada distraksi, mungkin ada gangguan oleh karena asumsi-asumsi yang terjadi, oleh karena kesalahpahaman komunikasi, oleh karena pemahaman yang berbeda, oleh karena kebiasaan yang tidak sama. Tapi minta sama Tuhan hikmat, supaya asumsi-asumsi itu pada akhirnya, oleh karena tujuan yang sama ini melakukan pekerjaan baik, maka asumsi itu akan hilang. Mari benahi pikiran kita, minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau membenarkan tujuan hidup saya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan hari ini kami akan menyelesaikan ibadah kami, Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami sudah menaikkan ucapan syukur kami. Dan kami tahu Tuhan akan menyertai hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini untuk menjadi seorang yang excellent, yang dibutuhkan sebuah konsistensi dan dibutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Tuhan, kami mau belajar jadi orang yang konsisten. Kami mau belajar untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain yang sama-sama saling menutupi kesalahan, yang sama-sama menutupi kelemahan. Mungkin kehidupan kami diterpa dengan banyak hal yang tidak menyenangkan untuk kami. Tapi hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, biarlah kiranya kemurahan-Mu itu akan turun kepada kami semua dan menolong hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan tidak melupakan kami. Kami akhiri pada kami. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memeteraikan firman Tuhan yang kami dengar. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu selesai berkata-kata. Biarlah Roh Kudus yang akan meneruskannya dan memberikan hikmat kepada kami semua. Kami akan akhiri pada kami hari ini, Tuhan, dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, karena Tuhan sudah memberikan pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami tutup ibadah kami hari ini dengan bersyukur.
Mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun Engkau yang memberi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Memberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.